Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di SI, Self Improvement. Di kesempatan kemarin, beberapa video sebelumnya kita sudah membahas tentang was-was, tentang negatif, tentang kemampuan pikiran bawah sadar, dan juga beberapa materi tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, berkesempatan kali ini kita akan membagikan bagaimana mengendalikan pikiran bawah sadar dengan hipnotis. Hipnotis yang memang pada dasarnya hipnotis itu kita mengendalikan, kita menjamah dengan relaksasi, ya. Mengenal dari seluk-beluk dari hipnotis itu sendiri. Nah, beberapa pakar mengatakan hipnotis itu pertama adalah suatu kondisi di mana perhatian menjadi sangat terpusat sehingga tingkat sugestibilitas meningkat secara drastis. Jadi mudah dimasuki sugesti, masuki perkataan. Kedua, hipnotis adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadaran. Ya. Lalu ketiga, ada hipnotis adalah seni eksplorasi alam bawah sadar. Keempat, hipnotis adalah kondisi kesadaran meningkat. Kondisi kesadarannya meningkat. Ini menurut pakar ya. Lalu menurut pakar yang kelima, hipnotis adalah suatu kondisi pikiran yang dihasilkan oleh sugesti dari pikiran. Jadi sugesti berdasarkan definisi dari masing-masing pakar gitu ya. Nah, secara umum hipnoterapi atau hipnotis dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah dalam 3 kategori. Pertama, masalah fisik. Nah, masalah fisik seperti apa? Nah, hipnoterapi dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan otot, rasa nyeri yang berlebih, seperti tegang, ya, otot. Kedua, masalah emosian, gitu ya, terus sedih. Dasarnya emosi itu perasaan. Jadi setiap permasalahan yang berasal dari perasaan, seperti perasaan. Masalah ketiga, perilaku. Jadi dengan hipnotis, perilaku bisa diubah. Saya masih ingat juga rokok itu adalah suatu perilaku yang menurut penikmatnya itu bahwa itu menyenangkan, ya. Beberapa orang berpikir bahwa itu adalah kebiasaan buruk, perilaku buruk. Ada yang pernah menghipnotis rasa rokok seperti rasa apa gitu ya, yang membuat dia itu tidak menyukai rokok lagi. Rasa taimu sendiri. Ketika nanti kau hisap rokokmu itu, penuh nanti mulutmu itu tai. Coba, mundur kau sedikit, coba. Sini. Bener nih. Iya, serius, sini. Jangan dulu kau tarik. Nah. Coba ya. Kau nggak takut kan? Nggak takut kan? Oke, coba. Coba kau tarik dalam rokokmu itu, ya kan? Tarik dalam, coba. Tarik. Dalam. Tarik dalam. Itu ada. Dan juga aktivitas dari pikiran itu terbagi menjadi 4 gelombang. Pertama, beta, alfa, theta, dan delta. Nah, yang mana frekuensi beta ini bergerak di 12 sampai dengan 19 Hz. Hz ya, satuan gelombang. Lalu untuk beta ini meliputi kecemasan dan kepanikan tinggi, membuat keputusan, menghakimi dan mengkritik. Nah, ini dari gelombang beta. Dari gelombang alfa, dia bekerja di 8 sampai dengan 12 Hz. Ini dalam kondisi santai, rileks pokoknya. Pokoknya pada saat mengalami relaksasi, nah gelombang alfa ini yang bekerja. Peralihan dari kesadaran
menjadi tak sadar. Nah, lalu ada gelombang theta. Gelombang ini bekerja di 4 sampai dengan 8 Hz. Nah, keadaan tidak sadar. Ciri-cirinya nafas mulai melambat, dalam, panjang, ya. Seperti contohnya dalam pikiran bawah sadar itu kayak kesurupan, hipnotis. Nah, ini meditasi dalam, menjalani ritual keagamaan, kayak kita biasanya kayak berdoa terhadap Tuhan, beribadah terhadap Tuhan gitu. Kita melakukan khusyuk, ketenangan dalam, atau mengalirkan tenaga prana, yoga, reiki, dan qigong. Seperti itu. Maaf ada suara-suara. Gelombang delta. Nah, gelombang delta ini mengendalikan 0,1 sampai dengan 4 Hz. Kondisi tidak normal tanpa mimpi. Juga pada saat tertentu, hipnotis mengendalikan pikiran bawah sadar. Pada saat tertentu, pikiran bawah sadar memunculkan tanpa bisa Anda kendalikan. Itulah mengapa orang-orang selalu cemas, resah, khawatir, was-was, dan sebagainya. Sangat sulit mengubah kebiasaan tersebut. Dan juga antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar memiliki pembatas. Nah, pembatas antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar inilah yang dinamakan dengan critical factor, pembatas antara pikiran. Jadi, dan apa ya? Untuk melakukan hipnotis, kita juga harus ke pikiran kita harus bisa menembus critical factor. Nah, setelah masuk, baru berikut ini penjelasan mengenai 6 tahapan hipnotis. Yang pertama, pre-induction sebelum pemasukan. Lalu kedua, inductionnya, membawa seorang klien berpindah dari conscious mind ke subconscious mind atau trance. Jadi dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. Ketiga, terapatik prosedur atau sugestinya dimasukkan. Nah, sugesti seperti apa gitu ya. Nah, sugesti itu memiliki aturan nih. Yang pertama, harus positif, menyebutkan apa yang diinginkan, bukan yang dihindari. Jadi memberikan sugesti yang ingin Anda tuju, ingin Anda capai itu apa. Lalu pengulangan bahasa. Lalu menghindari kata akan. Jadi kata akan itu jangan digunakan pada saat sugesti, pada saat hipnotis. Lalu bersifat pribadi itu pokoknya dia lebih mengkerucut dia. Lalu kelima, menambahkan sentuhan emosional dan imajinasi. Nah, untuk menambah imajinasi ini yang akan mempengaruhi terrealisasinya sugesti hipnotis tersebut. Lalu tahap terakhir adalah bertahap jika diperlukan. Jadi setiap melakukan sugesti, setiap melakukan hipnotis ada progresnya. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Itu apabila memang dibutuhkan hipnotis tingkat lanjut ya bahasanya ya. Jadi kalau misalnya diberikan sugesti secara banyak, perintah terlalu banyak, itu bisa menggagalkan hipnotis itu sendiri. Oke, itu yang ketiga ya, pemasangan sugesti. Sekarang yang keempat, termination. Ya. Nah, setelah tahapan hipnotis, maka terjadi istilah termination. Pada tahap ini sugesti masih diberikan oleh hipnoterapi. Bentuk sugesti diarahkan agar klien tidak mengalami kejutan psikologi atau terbangun dari tidurnya. Jadi bahasanya masih diberikan sugesti, akan tetapi tidak sengotot bahasanya, tidak sengotot di memberikan sugesti. Lalu kelima, post hipnotik atau PHS. Nah, dalam hipnoterapi PHS merupakan bagian sangat penting, sebab PHS merupakan inti dari tujuan hipnoterapi. PHS yang keliru berakibat fatal
dan dapat menimbulkan trauma baru. Jadi seorang hipnoterapi harus memiliki bekal pengetahuan yang mumpuni dalam hal kejiwaan dan psikomatris agar dalam melakukan PHS secara benar. Nah, jadi PHS ini secara pribadi saya juga kurang paham juga PHS itu apa, tapi karena dia inti, jadi bisa mungkin teman-teman yang dari psikologi atau dari yang pengabdian hipnoterapi mungkin bisa dibantu dijelaskan juga. Lalu keenam ini normal. Jadi pada saat sudah pre-induction, induction, sugesti, lalu termination, terus PHS, lalu selanjutnya dinormalkan, artinya dibangunkan. Ya, seperti itu. Jadi tahapan prosesnya itu dia ada 6. Itu apabila kita menghipnotis orang lain, gitu ya. Nah, sedangkan hipnotis diri sendiri juga bisa. Oke, tapi sebelumnya kita ulang dulu kembali ya. Sebenarnya manfaat dari hipnotis, apalagi menghipnotis diri sendiri, apa sih? Tenang, semuanya ada manfaatnya semua. Selain yang sudah saya jelaskan tadi, nah, untuk menghipnotis diri sendiri itu dia bisa menghilangkan atau mengubah kebiasaan. Ya. Lalu menghilangkan keyakinan negatif, memasukkan sugesti-sugesti positif tanpa mencampur negatif, karena kita tahu sendiri yang kita tuju itu apa, yang kita inginkan positif itu apa, agar kita tidak menjalar ke hal negatif. Nah, kita bisa tahu itu sendiri. Lalu bisa mengurangi rasa sakit, ya, rasa sakit pada saat terjadi luka. Sebenarnya sakit nih kan, sudah sakit, tapi kita bisa menghipnotis diri kita sendiri. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman bayangin, wah, mau kalau misalnya menghipnotis gara-gara sakit menggunakan 6 tahapan itu kelamaan. Nah, tenang. Ini nanti untuk hipnotis diri sendiri itu beda caranya lagi. Lalu mengurangi stres, dan juga ini yang teman-teman yang mau menurunkan berat badan tapi susah diet. Nah, bisa menurunkan berat badan. Sedangkan tahapan-tahapan untuk self hipnotis itu sendiri, yang pertama, mengakses pikiran bawah sadar Anda, relax, ya, memasuki kondisi trance, yakni keadaan pikiran secara alamiah di alam setiap individu. Nah, pertama, pilihlah ruangan yang tenang, tanpa suara, tanpa gangguan, ya. Lalu kedua, mendengarkan musik atau aromaterapi agar membantu pikiran Anda menjadi rileks, menjadi tenang. Lalu yang keempat, mengatur posisi tubuh. Bisa duduk, ya, bisa baring, bisa semuanya. Lalu keempat, fokus. Fokus itu seperti kita membayangkan satu titik. Kita membuat satu titik, lalu kita memfokuskan itu. Fokuskan itu. Ya. Fokuskan itu, terus juga apa namanya, fokuskan agar pikiran kita dan tubuh kita terfokus pada titik itu, agar kita fokus, relax gitu ya. Jadi kita sudah tidak mendengarkan suara, kita sudah, kalau yang pakai musik ya, kita sudah tidak mendengarkan suara selain musik, atau kita menggunakan aromaterapi sudah hanya fokus terhadap titik dan juga aroma gitu ya. Itu yang dikatakan fokus. Juga tahapan keduanya, pendalaman relaksasi. Pendalaman relaksasi ini seperti apa? Kondisi trans harus dikembangkan lagi hingga mencapai ke pendalaman relaksasi. Maksudnya adalah berada pada kondisi rileks yang sangat dalam. Cara melakukan cukup mudah. Anda hanya menambahkan satu sugesti, seperti contoh, ya, aku menghitung mundur 10 sampai dengan 1. Pada saat 0, aku akan memasuki ketenangan yang lebih dalam, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah sugesti diri sendiri.
sugesti sendiri-sendiri sama seperti yang kita masukkan tadi, yang ada 5 tadi itu ya, harus positif, tidak boleh tidak boleh negatif. Juga selain dilarang menggunakan kalimat larangan, kalian akan, jangan, tidak, misalnya, nah itu jangan digunakan untuk mengisi kalimat sugesti. Nah, harus menggunakan kalimat yang untuk menunjukkan masa depan. Bagaimana? Kalau bisa, setelah ini, oke, bisa. Setelah melakukan ini, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini, itu nggak apa-apa. Lalu yang keempat, kembali ke tahap normal. Nah, kembali ke tahap normal ini sama dengan proses pembangunan 10 sampai 10 dengan 1. Apabila hitungan 1 sudah habis, akan normal kembali. Jadi dipejamkan, masih fokus nih, pejamkan. Di hitungan 10 saya akan terbangun. Tapi ingat, baca dalam hati aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bangun secara perlahan. Seperti itu. Nah, itu perbedaan dari hipnotis dan self hipnotis. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Nah, akan tetapi teman-teman yang ingin mempelajari hipnotis, saya sarankan ditemani oleh ahlinya. Karena kalau misalnya salah-salah, takutnya akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Maksudnya gimana? Akan mempengaruhi kepribadian atau bagimanalah yang benar yang ditakutkan. Saya setelah mempelajari ini, saya juga ingin mempraktekkan. Saya juga sedikit takut. Yang mana takutnya akan mempengaruhi kehidupan setelahnya bagaimana. Jadi saya masih pada saat hipnotis, saya lebih kepada pengulangan. Yang sebenarnya rasa sakit, saya mengatakan pada pikiran, gak ada rasa sakit, itu tidak sakit. Itu yang saya buat pengulangan. Oke teman-teman, sekian penjelasan untuk mengendalikan pikiran dengan hipnotis. Sekian dari saya. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.